Bab 201. Tentara Naga Hitam diutuskan. Ayahmu tidak takut mati. Tapi, jenderal negara lain takut mati. Menghadapi gertakan dari Kingston Jiang, mereka semua tidak ada yang berani menyembunyikan apapun. Nah, Naga Hitam, Raja Hantu yang memberitahu kami mengirimkan berbagai master dari negara untuk mengepungmu di pegunungan Tianshan. Jika pertempuran berbagai master negara itu gagal, maka 100.000 tentara gabungan akan diutuskan. Benar, Raja Hantu yang menghubungi. Raja Hantu berkata, setelah menangkap angin hitam belantara selatan, dia akan menggunakan angin hitam untuk menekanmu. Dan kami akan mengirim pasukan, jika memerlukan bantuan dari kami. Semua orang mulai berbicara. Kingston Jiang mengepalkan tangannya dengan erat. Bloody tidak tahu hidup dan mati dalam mengagumkan sekelompok orang ini. Hawa membunuh mulai menyelimutinya. Suhu di ruangan itu seperti turun drastis, para jenderal yang sedang terbaring di bawah juga merasakan aura membunuh yang mengerikan ini, seperti telah menjadi sasaran oleh binatang buas, bulu kuduk pun mulai merinding. Kingston Jiang menarik napasnya dalam-dalam. Melepaskan kepalan tangannya. Dia tidak membunuh. Karena, jika dia membunuh orang-orang ini, dia juga belum tentu bisa keluar dengan aman. Lapor markas, telah kehilangan jejak naga hitam, mohon petunjuknya. Area C tidak terdeteksi naga hitam. Berbagai berita di seluruh tempat terus menyebar ke markas. Kingston Jiang menarik seorang jenderal, lalu berteriak dengan dingin, beritahu semua tentara untuk bergegas ke area D. Jenderal ini tidak berani berkhianat. Di sini markas melapor, baru saja mendapatkan berita bahwa naga hitam telah melarikan diri ke area D, bergegaslah ke sana. Setelah jenderal ini memberikan perintahnya, Kingston Jiang langsung merusakkan peralatan. Dunia telah kehilangan kontak dengan markas. Yang ingin dia lakukan saat ini adalah menunggu. Menunggu hingga pagi. Tapi, hidup dan mati Bloody masih tidak diketahui saat ini, dan dia mengkhawatirkannya. Dia mulai mengikat semua orang yang ada di sini, lalu bergegas pergi, menuju gua tempat di mana Bloody bersembunyi. Jaraknya tidak terlalu jauh, ditambah lagi dengan kelincahan tubuhnya, dia dengan cepat menembus hutan-hutan belantara, dan hanya dengan kurun waktu setengah jam, dia berhasil menemukan Bloody. Dia membawa Bloody di punggungnya dan segera berbalik ke puncak Gunung Tianshan. Dan sekarang, langit sudah mulai terang. Kingston Jiang memeriksa kondisi Bloody, lalu segera mengeluarkan jarum peraknya dan mulai merangsang organ-organ tubuhnya. Dengan cara ini, dia berusaha untuk mempertahankan vitalitasnya. Area militer, Belantara Selatan. Pada malam ini, Guili tidak tidur sepanjang malam. Setelah Kingston Jiang pergi, dia terus mengkhawatirkannya. Di ruang kerjanya, Guili terus melihat jam tanpa henti. Sekarang sudah pukul 6 pagi, sinar fajar mulai menyingsing dari ufuk timur. Dan hingga saat ini Kingston Jiang juga masih belum kembali. Pada saat ini, dia segera berdiri dan memberikan perintah, semua pasukan, dengarkan perintah. Kelompok resimen udara, mengambil alih. Pasukan khusus, mengambil alih. Batalion infanteri, mengambil alih. Resimen rudal, mengambil alih. Di bawah komando Guili, semua lampu di berbagai area militer seketika menyala, masing-masing pemimpin kelompok mendapatkan perintah. Saat ini, Guili melihat jam dan memberikan perintah, seluruh pasukan siap siaga, dan bergerak tepat pada pukul 7 pagi, tempat tujuan berada di perbatasan Gunung Tianshan. Ketika perintah diluncurkan, area militer mengeluarkan suara pertempuran. Semuanya dalam posisi siap tempur. Semua senjata tempur dengan cepat disiapkan. Kendaraan tank berlapis baja, serta kendaraan anti peluru juga telah dipersiapkan. Ribuan hingga puluhan ribu tentara naga hitam mulai menaiki kendaraan militer. Setelah Guili memberikan perintah, semua jenderal masuk ke dalam ruangan Guili. Jenderal Guili, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba memberikan kode pasukan? Apakah musuh datang?
Jenderal Guili, komandan mengundurkan diri. Apakah Anda sudah mendapatkan instruksi dari atasan? Menghadapi berbagai pertanyaan ini, Guili berkata, komandan memang mengundurkan diri, tapi sekali menjadi komandan, maka dia akan tetap menjadi komandan. Kemarin, komandan menampakkan diri di belantara selatan, dia sudah melewati perbatasan menuju perbatasan Gunung Tianshan. Dia sudah memberikan perintah sebelum pergi, jika hingga pagi hari dia belum kembali, maka kerahkan pasukan menuju perbatasan Gunung Tianshan. Apa? Komandan pergi ke belantara selatan. Sejak kapan ini? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Setelah itu, Guili tidak lagi banyak menjelaskan. Dia berdiri di depan jendela dan menunggu dalam diam. Matahari telah perlahan-lahan menampakkan dirinya, dan mulai menerangi alam semesta. Guili melihat jam. Dan sekarang waktu telah menunjukkan tepat jam 7 pagi. Dia mulai mengambil walkie-talkie, dan memberikan perintah, seluruh pasukan, serang. Trompet di seluruh area militer segera dibunyikan. Kata serang bergema di area militer. Tentara Angkatan Udara bergerak terlebih dahulu, mereka mengerahkan ribuan jet tempur di udara. Lalu, diikuti dengan kendaraan tank, kendaraan berlapis baja, dan kendaraan militer yang bergerak ke perbatasan Gunung Tianshan. Pada saat ini, di puncak Gunung Tianshan, Kingston Jiang sedang berdiri di luar rumah kayu. Langit sudah terang, jika tidak terjadi sesuatu, Guili harusnya telah mengerahkan seluruh pasukan. Dia memasuki rumah itu, lalu memandangi jenderal negara, dan berkata dengan ekspresi dingin, perbatasan Gunung Tianshan adalah milik 28 negara dalam PBB dan 100.000 tentara. Pong! Ketika suara Kingston Jiang bergema, terdengar suara ledakan dari luar. Suara ledakan itu sangat memekak telinga, bumi bergetar seperti diserang oleh guncangan gempa. Raut wajah para jenderal negara seketika berubah. Tentara naga hitam telah keluar. Naga hitam, apa kamu ingin memicu perselisihan? Negara Dacia memiliki perjanjian dengan berbagai negara, tidak akan dengan mudah mengirim pasukan ke perbatasan Gunung Tianshan. Naga hitam, jika sampai masalah ini dibesar-besarkan, maka kamu tunggu saja, 28 negara akan membalasmu. Banyak jenderal mulai berseru. Kingston Jiang duduk di kursi, lalu berkata dengan ekspresi dingin, memang tidak akan mudah untuk keluar dari perbatasan, tapi aku telah mengundurkan diri di mana orang lain tidak menyinggungku, dan dia. Kingston Jiang menunjuk Bloody yang telah terbaring tak sadarkan diri di bawah. Dia masih jenderal belantara selatan, nyali 28 negara sangat besar hingga berani menculik jenderal belantara selatan. Dengan begitu, maka harus siap menerima kemarahan dari tentara naga hitam. Sambil berkata, dia mencabut jarum perak yang ada di tubuh orang-orang itu, dan mereka kembali bergerak. Segera hubungi pejabat tertinggi di negara kalian, jika ingin nyawa kalian selamat, tebus dengan uang, sesuai dengan peraturan internasional, satu tawanan dihargai 1 juta, dan 1 miliar untuk tingkat jenderal. Kingston Jiang menatap para jenderal tersebut. Karena memilih untuk mengerahkan pasukan, maka kamu harus siap untuk kegagalan. Harus ada rasa kekalahan. Di luar sana, terdengar suara tembakan. Komandan naga hitam keluar perbatasan, dan ekspresi tentara dari 28 negara PBB di perbatasan Gunung Tianshan berubah. Menghadapi tentara naga hitam yang terkenal itu, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertempur, semuanya menyerah. Namun, pesawat tempur melemparkan sebuah bom, dan ledakan itu membuat sebagian dari 100.000 tentara dari 28 negara itu terluka parah. Dan sisanya ditangkap dan menjadi sandera. Kingston Jiang terhubung dengan ruang komando, dia mengambil telepon dan menghubungi Guili. Aku berada di puncak Gunung Tianshan. Setelah menutup teleponnya, dia menunggu dengan sabar. Segera, beberapa pesawat tempur yang dikerahkan mulai mengitari langit, lalu mendarat dengan sempurna di atas puncak Gunung Tianshan. Wakil Komandan Tentara Naga Hitam, Guili telah terlambat, mohon Komandan untuk memberikan hukuman. Turun dari helikopter, Guili segera berlutut dengan satu kakinya.
Lalu, semua orang perlahan-lahan turun dari helikopter dan berlutut. Bawahan telah terlambat, dan mohon komandan untuk memberikan hukuman. Suara itu terdengar dengan rapi dan lantang. Kingston Jiang memeluk Bloody yang pingsan dengan luka parah. Di bawah semua tatapan orang, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Di puncak Gunung Tian Shan, banyak mayat yang tergeletak berantakan di sana. Kingston Jiang menginjak mayat-mayat itu dan tiba di hadapan Gu Ili, lalu memberi perintah. Bawa aku kembali ke rumah sakit area militer Belantara Selatan. Aku ingin mengobati luka angin hitam, di dalam sana ada jenderal dari 28 negara, tangkap semuanya dan bawa kembali ke Belantara Selatan. Sesuai dengan aturan internasional, minta negara mereka untuk memberikan tebusan. Tawanan yang gagal juga dibawa ke Belantara Selatan. Kingston Jiang berkata sambil membawa Bloody naik ke helikopter. Lalu, helikopter perlahan lepas landas dan terbang dengan cepat. Setelah itu, barulah Gu Ili dan para jenderal lainnya berdiri. Dia tak kuasa menahan rasa ngeri ketika melihat mayat-mayat yang tergeletak penuh di atas puncak Gunung Tian Shan. Pertempuran seperti apa yang terjadi kemarin, hingga menyebabkan begitu banyak orang yang mati di sini? Bersambung.